Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Kita senantiasa bersyukur kepada Allah karena hari-hari kita, langkah kita senantiasa diiringi dengan keimanan, ketakwaan kepadanya, termasuk kita pada hari ini bisa mengikuti kajian rutin kita. Salawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, qudwah kita, uswah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga semoga senantiasa tercurah kepada keluarga Rasulullah SAW, kepada para sahabat, dan juga kepada umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, kita bisa bersua kembali di kajian rutin kita, yang insya Allah hari ini kita akan melanjutkan kajian yang yang sudah sebulan tertunda, yaitu dari kitab Min Muqawimat Nafsiyah. Hari ini temanya adalah bagaimana kita memelihara rasa takut, memiliki rasa takut kepada Allah di dalam kondisi terang-terangan maupun kondisi sendirian atau tersembunyi. Mudah-mudahan ini menjadi penguat ketakwaan kita, pengokoh keimanan kita, sekaligus juga merupakan wasilah jalan bagaimana kita memperbaiki amal kita, menajamkan amal soleh kita agar kita memelihara keikhlasan kepada Allah, ketakutan kepadanya, dan memaksimalkan tentunya amal-amal kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, mari kita buka dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi dari kitab Min Muqawimah Nafsiyah atau pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islamiyah, yang insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema al-khawfu minallahi fis sirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam kondisi tersembunyi dan terang-terangan. Materi ini akan mengetengahkan bagaimana seorang hamba Allah yang beriman, dia harus memiliki rasa takut kepada Allah bukan hanya ketika dia berada di tengah keramaian manusia, bukan hanya berada di tengah kerumunan atau dalam pandangan manusia, di tengah-tengah ia beraktivitas dengan orang lain, di mana ada orang lain memandangnya, melihatnya, menyaksikan aktivitasnya. Akan tetapi bagaimana ia harus memiliki rasa takut kepada Allah dikala ia sendirian, dikala orang lain tidak bersamanya, tidak ada satu orang pun yang menyaksikan aktivitasnya, atau dia tidak berada di dalam keramaian. Dia memiliki rasa takut kepada Allah karena dia yakin Allah Maha melihat, Allah Maha mengawasi, Allah selalu bersama dengan dia, sehingga dia takut melakukan satu pekerjaan, satu amal yang bisa menyebabkan Allah murka, Allah tidak ridho, yang menyebabkan ia terpeleset pada dosa. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang terjaga. Dia menjaga dirinya sampai kemudian Allah pun menjaganya. Dia menjaga dirinya, takut kepada Allah dari perbuatan-perbuatan maksiat yang menyebabkan Allah benci, Allah murka, bukan hanya ketika ada orang lain tapi juga dalam kesendirian. Nah, ini kenapa? Karena kalau menjaga amal di saat orang lain memandangnya, di saat ada dalam keramaian, bisa jadi yang ia takutkan sebetulnya bukan Allah, yang ia tuju sebetulnya bukan Allah, tapi pandangan manusia. Maka demikian hebat orang yang memiliki rasa takut kepada Allah, bukan hanya dalam keramaian tetapi juga dalam kesendirian, tetapi juga dalam kondisi tersembunyi. Itu artinya berarti dia menghadirkan Allah dimanapun, kapanpun, ya, dalam kesempatan apapun. Semoga kita semua nanti dengan mengetahui dalil-dalilnya, kita akan memiliki karakter atau sifat seperti ini.
Ibu-ibu rahimakumullah, ala khawfu minallahi faradun wa dalilun dzalika al-kitab wal sunnah. Jadi yang namanya takut kepada Allah itu fardun, itu sifatnya wajib, harus dimiliki oleh seorang hamba Allah, dan dalil-dalilnya bisa didapati dari Al-Quran dan dari As-Sunnah. Seorang hamba Allah ketika di dalam Al-Quran banyak dikabarkan terkait dengan misalnya kondisi surga, kondisi neraka, kondisi azab, ada juga kemudian balasan terhadap orang-orang yang melakukan maksiat, maka akan bergetar hatinya, akan bergumuruh hatinya, akan tersentuh yang kemudian menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menyebutkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 44, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala takhshawun nasa wakhshawni. Ini kata Allah karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepadaku. Wakhshawni, takutlah kepadaku. Tentu kita kadang-kadang lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Takut terjatuh, takut terbuka aibnya di hadapan manusia. Takut kalau kemudian kita tidak lagi dipandang, tidak lagi mendapatkan kedudukan. Takut mendapatkan celah, takut tidak diridhoi, takut tidak kepake, takut tidak didekati, dan seterusnya. Yang kita takutkan adalah manusia. Padahal Allah menyatakan jangan takut kepada manusia. Nah ini mudah-mudahan dengan adanya peringatan seperti ini akan melatih jiwa kita bagaimana kemudian kita harus memiliki rasa takut itu kepada Allah. Ketika misalnya ada seseorang yang dituntut untuk berbuat jujur dan kejujuran itu kemudian akan membawa atau mencelakakan orang lain. Nah ada takut apa? Takut diintimidasi, takut apa? Takut nanti kemudian dijatuhkan. Itu seperti itu. Tabiatnya kita itu memang memiliki rasa takut. Nah, tetapi bagaimana kemudian iman bisa menundukkan rasa takut ini semata-mata hanya kepada Allah. Kita, ibu-ibu semua, ibu-ibu sekalian, ada yang sedang memulai hijrah, ada yang sudah mulai belajar untuk menutup aurat, menutup aurat yang tadinya belang betong pakai kerudungnya, yang tadinya kadang-kadang tidak memperhatikan aspek auratnya, apakah kemudian terlihat atau tidak terlihat di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Tadinya pokoknya cuek lah kemudian mengetahui betapa agung Islam memuliakan wanita dan kemudian tuntutan syariat kepada wanita untuk menutup aurat dengan sempurna, karena itu adalah sebetulnya untuk memberikan identitas kemuslimahannya, ayyurafna, kan begitu kata Al-Quran, agar mereka lebih dikenal sebagai jati diri seorang wanita, seorang muslimah. Nah kemudian ketika tadi ada ibu yang mau belajar hijrah seperti itu, mau belajar memulai kebaikan, kadang-kadang mandek mayong. Kenapa? Nanti takut diomongin orang, takut dicibir, takut disindir-sindir dan seterusnya. Itu sebetulnya menunjukkan juga rasa takut kepada manusia. Padahal di sisi Allah dia sudah bertindak benar. Keinginannya untuk menutup aurat secara sempurna itu udah benar di sisi Allah. Tapi takut kepada manusia menyebabkan dia kemudian kadang mengalahkan sehingga kemudian ragu-ragu. Nah ini adalah salah satu bukti. Banyak sekali kalau kemudian kita ungkap betapa kita lebih banyak takut kepada manusia daripada takut kepada Allah. Kalaupun kemudian lisan kita, ini Umi mengatakan takut kepada Allah, inni akhafullah, saya takut kepada Allah, tapi ternyata pada praktiknya ada yang bertolak belakang antara pengakuan kita takut kepada Allah dengan prakteknya. Buktinya apa? Kita masih kalah, masih takut kehilangan jabatan kita, kehilangan kedudukan kita, kehilangan popularitas kita, bahkan tadi kehilangan nama baik, kehilangan kalau seandainya dicibir, diomongin, di apalah gitu sama orang lain,
itu menunjukkan bahwa kita sebetulnya masih takut kepada manusia daripada takut kepada Allah, padahal kita berniat untuk menegakkan kebenaran. Astagfirullahaladzim. Di dalam Quran surat Al-Anfal, salah satu dari karakter orang yang sebenar-benarnya mukmin itu dikatakan bahwa innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Kenapa hati mereka gemetar? Karena takut kepada Allah. Ya, karena takut kepada Allah, mereka kemudian bergetar hatinya. Nah, ini semua menunjukkan bahwa pada dasarnya manusia itu memiliki rasa takut. Kalau kita mengatakan beriman, tentu takut kita itu adalah kepada Allah. Nah, akan tetapi hawa nafsu kita, kecenderungan kita terhadap dunia tidak atau kurang terlatihnya keimanan kita, ya, kurang kokohnya iman kita menyebabkan kadang-kadang kita sering tergelincir sehingga apa? Sehingga kita lebih takut kepada manusia. Nah, ibu-ibu rahimakumullah, semoga kita semakin bisa mengasah diri kita agar kita memiliki rasa takut kepada Allah. Dikatakan juga di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman nih yang sering kita baca, ya, waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi orang-orang yang takut saat menghadap Tuhannya ada 2 surga. Jadi orang yang memiliki rasa takut kepada Allah itu disenyapkan 2 surga. Takut ketika mendengar ayat-ayat azab, takut ketika mendengar siksa, termasuk juga takut ibadah-ibadah kita tidak diterima, takut amal kita terlalu sedikit. Nah, kalau memiliki rasa takut itu sebetulnya itu salah satu cerminan dari keimanan. Ketika misalnya di dalam Quran surat Abasa, ya, dikatakan oleh Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Nah, pada hari itu manusia lari dari saudaranya, wa ummi wa abi, dari ibu dan bapaknya, wa sahibati wa bani. Ini dikatakan tadi lari dari ibu bapaknya, kemudian juga dari istri dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yauma idz sya'nu yughni. Setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan, yang sangat sibuk. Ini saking banyaknya urusan di sisi Allah kelak di yaumil akhir. Ini kan ngeri ya Bu ya, ketika dikatakan bahwa betul ini nanti ketika yaumil akhir itu bisa jadi saudara itu lari dari saudaranya, ibu juga, bapak juga, istri dan anak-anak. Artinya apa? Pada hari itu semua sibuk sendiri-sendiri. Maka kemudian kita takut kita berpisah dengan anak-anak kita. Kita takut tidak akan dikumpulkan oleh Allah. Kita takut di antara anggota keluarga saling menghujat, saling menjauh, saling mengecam di sana, karena semua urusan pada akhirnya harus mempertanggungjawabkannya masing-masing. Nah, ini adalah dalil-dalil dari Al-Quran yang seharusnya membuat kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil keutamaan memiliki rasa takut kepada Allah baik dalam kondisi tersembunyi maupun terang-terangan dari as-sunnah, ya, dalil-dalil dari as-sunnah tentu ini banyak sekali. Yang pertama adalah dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dari Abu Hurairah, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini terkait dengan hadis sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi, ya, yaitu 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah kelak, ya, di yaumil akhir, yauma la dhilla illa zilluhu, yaitu pada saat tidak ada naungannya kecuali naungan Allah. Jadi pada hari kiamat itu tidak akan ada tuh yang menaunginya kecuali naungan dari Allah. Dan naungan dari Allah ini ternyata hanya diberikan kepada 7 golongan. Yang pertama adalah imamun
imamun adilun, ya imam yang adil. Kemudian yang kedua adalah pemuda yang senantiasa beribadah kepada Allah. Nah, ini semasa hidupnya ya, jadi pemimpin yang adil, kemudian juga pemuda yang tadi ya beribadah kepada Allah ketika hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah orang yang hatinya senantiasa terpaut dengan masjid. Yang berikutnya adalah yang keempat ya, dua orang yang saling mencintai karena Allah. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Ini kayak jamaah Baitul Ilmi ya, saling mencintai karena Allah. Ini pembahasan yang sebelumnya ya. Keduanya berkumpul dan berpisah karena Allah. Jadi orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti akan diberikan naungan oleh Allah pada yaumul akhir, pada saat tidak ada naungannya. Nah, dan yang berikutnya berarti yang kelima ya. Nah, ini yang dimaksud adalah warajulun, katanya warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibi wa jamalin. Jadi ada seorang lelaki yang diajak oleh perempuan cantik. Nah, perempuannya cantik, nah imra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Jadi yang dia itu dzatu mansibin, memiliki kedudukan, wa jamalin, dan juga dia cantik sekali ya. Ini diajak berzina nih si laki-laki tadi oleh si perempuan. Nah, seperti itu. Nah, faqala, si laki-lakinya berkata, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Nah, ini pembahasan yang sesuai dalam bab ini ya. Jadi si laki-laki yang menyebutkan takut kepada Allah. Nah, ini nanti akan diberikan naungan. Jadi kalau diajak maksiat padahal oleh perempuan yang berkedudukan, cantik pula, tapi dia mengatakan aku takut kepada Allah. Nah, laki-laki inilah yang nanti akan diberikan naungan oleh Allah karena dia memiliki rasa takut kepada Allah sekalipun godaannya itu dahsyat. Nah, itu. Yang berikutnya adalah orang yang gemar bersedekah ya, terus merahasiakannya seolah-olah tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan. Dan yang ketujuh adalah orang yang senantiasa mengingat Allah di waktu sunyi sehingga bercucuran air matanya. Nah, ini tadi ya, memang ini 7 golongan ini banyak dibahas juga oleh para ulama. Tapi tadi poin kita itu adalah ke pemuda tadi yang diajak berzina oleh perempuan, tapi dia mengatakan takut kepada Allah. Jadi Masya Allah, luar biasa ya, buah dari takut kepada Allah di saat godaan itu dahsyat. Nah, ternyata akan berbuah perlindungan dari Allah kelak di yaumil akhir. Kemudian yang berikutnya dari Anas radhiyallahu anhu, ia berkata Nabi pernah berkhutbah nih ya. Jadi khutbah Rasulullah SAW. Rasulullah itu berkhutbah. Nah, Rasulullah apa khutbahnya? Bersabda, "Lau ta'lamuna ma a'lamu la dhahiktum qalilan." Jadi jika kalian mengetahui apa yang aku ketahui, maka niscaya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Dan banyak menangis. Jadi artinya apa? Kita ini umat Nabi Muhammad ini banyak yang nggak tahu tentang akibat dari banyak akibat dari pelanggaran hukum syara, dari maksiat, balasan yang diberikan sampai detik-detik kita tidak tahu, banyak tidak tahu. Nah, sedangkan Rasulullah banyak mengetahuinya. Seandainya kita semua tahu, maka kita akan sedikit sekali tertawa dan banyak menangis. Artinya banyak menangis ini saking takutnya kepada Allah. Nah, tapi hebatnya para sahabat yang mendengarkan khutbah Rasulullah tadi, ketika Rasulullah mengatakan seandainya kalian mengetahui gitu ya, nah maka kalian itu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Para sahabat itu dengan spontan, dengan berupaya mereka menutup wajah mereka dan kemudian mereka menangis terseduh-seduh. Artinya mereka merasa bahwa mereka banyak sekali itu pelalaian ya, mengabaikan hukum-hukum syariat, mengabaikan perintah Allah ya, tidak mendengar dengan perintah dan larangan Allah juga. Itu banyak lalai. Ini levelnya sahabat sampai mereka pun kemudian menangis terseduh-seduh. Ini hadisnya sahih muttafaqun alaih.
Berikutnya adalah hadis-hadis terkait dengan kondisi manusia, kondisi hamba Allah ketika berada di hari akhir, di Yaumul Hisab. Yang pertama adalah hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali akan diajak bicara oleh Allah tanpa penerjemah. Nah, ini juga membuktikan ibu-ibu bahwa kita itu akan berhadapan dengan Allah itu masing-masing, tidak dibantu ya, tidak ditemani oleh orang lain. Kemudian kata Rasulullah, kemudian ia menengok ke kanan melihat kebaikan ya, maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukannya di dunia. Jadi dia akan mendapatkan catatan amal-amal kebaikan ketika di dunia. Ia pun kemudian menengok ke kiri. Nah, ini ke kiri ini adalah catatan keburukan. Maka ia tidak melihat kecuali apa yang pernah dilakukannya di dunia. Astaghfirullahaladzim ya. Lalu ia melihat ke depan, maka ia tidak melihat kecuali neraka ada di depan wajahnya. Nah, ini ya. Jadi di depan itu kecuali neraka yang ada di hadapannya. Maka kata Rasulullah, fattaqun naro walau bisyaqqi tamrah. Takutlah kalian akan neraka meskipun hanya dengan sebutir kurma. Nah, ini. Jadi artinya kita harus menyelamatkan diri dari neraka walaupun dengan sebutir kurma. Ini dalam arti sedekah ya, mensedekahkan satu kebaikan kepada orang lain. Bisa jadi berupa harta, makanan, atau apapun yang kita miliki. Nah, ini adalah kalimat pengibaratan. Hadisnya hadis muttafaqun alaih. Nah, kemudian hadis yang berikutnya dari Aisyah radhiyallahu an. Ini juga sama terkait dengan kondisi kita nanti di yaumil akhir. Ia berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamah, akan dikumpulkan manusia itu pada hari kiamat katanya, hufatan uratan gurlan. Manusia di hari kiamat itu akan dikumpulkan tanpa alas kaki, telanjang dan belum dikitan. Nah ini tanpa alas kaki berarti tidak memakai sandal sepatu. Telanjang berarti tanpa sehelai benang pun yang melekat pada tubuh kita dan belum dihitan. Nah, Aisyah yang meriwayatkan hadis ini ya berkata, qultu ya Rasulullah. Nah, ini ar-rijalu wa nisa'u jami'an yanzuru ba'duhum ila ba'din, katanya begitu. Aku berkata, ya Rasulullah, apakah laki-laki dan wanita akan saling menatap satu sama lain? Karena tadi kan telanjang tanpa alas kaki dan seterusnya. Kemudian Rasulullah bersabda, qala Rasulullah SAW, ya Aisyah, wahai Aisyah, al-amru asyaddu min ayyuhimmahum dzalika. Wahai Aisyah, urusan pada saat itu asyaddu, ya artinya lebih dahsyat, lebih sibuk, lebih mengerikan, sehingga mereka tidak akan sempat saling memandang kepada yang lain. Coba ibu-ibu, ini hadis yang patut sekali untuk kita renungkan lebih dalam. Saking sibuknya urusan kita, saking ketakutannya kita nanti di yaumil akhir, padahal kita pada saat itu telanjang, padahal kita pada saat itu tanpa alas kaki. Sampai laki-laki dan perempuan kan mungkin kalau sepintas dalam pikiran kita itu gimana pada telanjang, gimana saling memandang. Tapi kata Rasulullah, saking sibuknya pada urusan pada hari itu, mereka tidak akan sempat saling memandang kepada yang lain karena sibuk dengan ketakutan, sibuk dengan amal masing-masing. Ya itu yang dikatakan urusan pada hari kiamat, kreditnya luar biasa. Ini hadis muttafaqun alaih juga ya. Jadi kita percaya kebenaran hadis ini karena diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, hadis sahih ya. Insyaallah ya, ini perenungan sekali buat kita ya ibu-ibu. Urusan kita, kadang kita menganggap urusan di dunia ini sibuk, ternyata ada yang lebih dahsyat sibuknya, yaitu nanti ketika di yaumil akhir sampai tak satu sama lain saja tidak sempat memandang bagaimana penampilan mereka, bagaimana kondisi mereka masing-masing. Kemudian yang berikutnya
Ini hadis dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Katanya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, Inna ahwana ahli nari azaban yaumal qiyamah. Sesungguhnya azab yang paling ringan dari penghuni neraka pada hari kiamat ialah apa? La rajulun tud'u fi akhmasi qadamaihi. Qadamaihi ini menunjukkan kaki ya. Jamrotani yahli minhuma dimahu. Sesungguhnya azab yang paling ringan dari penghuni neraka adalah bahwa diletakkannya pada kedua telapak kakinya nih sepotong bara api yang menyebabkan otaknya mendidih. Ini yang paling ringan, ahwana ya, ahwana ahli nar, yang paling ringan azabnya di hari kiamat itu seperti halnya diletakkan sepotong bara api yang menyebabkan otaknya mendidih. Jadi otaknya itu mendidih, ya, otaknya mendidih. Yang mendidih berarti ya seperti layaknya air mendidih, otaknya mendidih. Disebabkan oleh apa? Oleh dosa-dosanya. Dosa-dosanya seperti apa? Ini yang paling kecil, yang paling ringan. Ya, azab ini yang paling ringan. Ya Allah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Umi yang setiap hari pastilah melakukan maksiat, yang setiap hari pastilah kita itu seperti dosa, dan dosa. Lalu bagaimana mungkin kita bisa selamat yaumil akhir dari azab Allah kalau Allah tidak memaafkan dosa-dosa kita? Karena ternyata yang paling ringan dari penghuni neraka ini adalah bahwa otak kita mendidih. Bagaimana kalau dia memiliki dosa yang banyak? Ya, sedangkan yang paling ringan saja azabnya ternyata menyebabkan otaknya mendidih. Astagfirullahaladzim. Ini hadisnya muttafaqun alaihi, ibu-ibu. Berikutnya adalah hadis dari Ibnu Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Dikatakan bahwa yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Kelak nanti manusia itu akan berdiri tegak menghadap Tuhan semesta alam. Hingga salah seorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya sampai kepada paras kedua telinganya. Hatta yaghiba abuhum fi ros'ihi ila ansofi udhunaihi. Ibu-ibu rahimakumullah, ini masih kelanjutan dari kondisi nanti kelak di yaumil akhir, bahwa bisa jadi ada salah seorang ya di antara manusia yang tenggelam dalam keringatnya sampai kedua paras, sampai kedua telinganya, maksudnya begitu. Saking apa? Saking sibuknya urusan pada hari itu, saking banyaknya dosa-dosa. Ya ada dosa di mereka yang menyebabkan tenggelam sampai keringatnya hampir menenggelamkan tubuhnya. Ya Allah, kita saja kalau sudah berkeringat ini, baik itu di dalam perjalanan maupun ketika kita sedang berada di rumah, gerah. Ketika gerah itu kan luar biasa ya, gerah. Pinginnya mandi, pinginnya yang sejuk-sejuk. Itu baru gerah di mana keringat kita tidak seberapa, tidak sampai tidak sampai basah kuyup seperti habis mandi. Kita udah kegerahannya luar biasa. Nah ini keringatnya sampai hampir menenggelamkan tubuhnya, sampai sudah mendekati telinganya. Ya Allah, ya Allah. Kemudian hadis yang berikutnya, ini hadisnya muttafaq alaih ya. Ini hadis-hadis sahih semua ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamah. Manusia, katanya, pada hari kiamat itu akan berkeringat. Hatta yadhhab
yadhhaba arquhum fil ardi sab'ina dhira'an wa yulajimuhum hatta yabalugha udhunahum. Manusia pada hari kiamat akan berkeringat hingga mengalir di permukaan bumi setinggi 70 hasta dan akan menenggelamkan mereka sampai ke telinganya. Manusia ini pada hari kiamat akan berkeringat hingga mengalir di permukaan bumi. Bayangkan, berarti penuh sekali bumi ini dengan keringat. Keringatnya siapa? Keringatnya manusia, hingga meninggi sampai batas telinganya. Ya Allah, kitakah salah satunya yang mendapatkan azab seperti ini? Kitakah salah satunya orang yang akan mengeluarkan keringat hingga memenuhi bumi, hingga menenggelamkan tubuh kita sampai keringat itu setara dengan telinga kita? Pantaslah ya dikatakan bahwa azab neraka itu walaupun hanya sedikit, api percikan apinya panasnya ribuan kali lipat daripada panas di dunia. Ternyata berkeringat saja sudah pasti dipastikan betapa dia kepanasan. Ya Allah, ya Rabbana, ampunilah kami ya Allah. Ini hadis muttafaq alaih dari Abu Hurairah. Sedangkan hadis berikutnya ini masih dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang mukmin mengetahui siksaan yang ada pada sisi Allah, seandainya kita itu diberikan kesadaran kemudian mengetahui siksa-siksa yang ada nanti di yaumil kiamat, niscaya katanya tidak seorang pun yang tidak mengharapkan surganya. Jadi tentu dong siksanya luar biasa berat, luar biasa dahsyat. Tentu dia mengharapkan surga, tentu kita mengharapkan surga. Maka tidak ada seorang pun yang tidak mengharapkan surga. Kemudian kata Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya, walau ya'lamul al-kafiru ma indallahi minar rahmah. Dan seandainya seorang kafir mengetahui rahmat, ma indallah, apa yang ada pada sisi Allah, nah, niscaya tidak seorang pun yang berputus asa dari rahmatnya. Insyaallah ya. Kita kadang-kadang banyak sekali diberikan kabar oleh Allah melalui nas-nas Al-Quran dan hadis bagaimana azab neraka, pedihnya siksa neraka. Tapi kadang-kadang terasa dalam hati kita itu lurus-lurus, lempeng-lempeng saja, tidak berasar, tidak berpengaruh dengan ancaman-ancaman seperti itu. Tapi ketahuilah apa yang dikabarkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, ya, melalui kitabullah, itu adalah al-haq, itu adalah kebenaran yang kita harus renungkan. Semoga Allah ibu-ibu memaafkan dosa-dosa kita ya. Dosa kita itu banyak sekali ya Allah ya Rabbana. Ini adalah gambaran dari azab neraka. Berikutnya adalah hadis dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya ya. Ia berkata ketika Allah menurunkan ayat ini Quran surat At-Tahrim ya yang sering dibaca, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduhan nas wal hijarah. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Nah, pada suatu hari katanya Rasulullah SAW membacakan ayat ini kepada para sahabat ya. Jadi artinya diberikan peringatan, tausiah begitu ya dengan ayat ini. Tiba-tiba ada seorang pemuda yang terjungkal pingsan. Ini terjungkal pingsan ya.
mendengar ayat ini, bayangkan ya, suruh menjaga diri dan keluarga dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batuan. Kemudian Nabi meletakkan tangan beliau di atas hatinya dan ternyata detak jantungnya masih berdetak ya. Kemudian Nabi bersabda, wahai anak muda, ucapkanlah la ilaha illallah. Maka pemuda itu mengucapkannya. Kemudian beliau memberikan kabar gembira kepadanya dengan surga. Nah, para sahabat berkata, ini artinya kalau bahasa Sunda itu kabita ya, para sahabat itu, wahai Rasulullah, apakah di antara kami ada yang seperti itu? Nah, Rasulullah bersabda, apakah kalian tidak mendengar firman Allah yang demikian itu? Nah, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Yang demikian itu adalah untuk orang yang takut ya akan menghadap kehadirat Allah ya, dan takut kepada ancamanku. Jadi artinya begini, kondisi si pemuda tadi yang dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga itu tidak sembarang orang mendapatkannya, dikabarkan masuk surga, yaitu adalah hanya untuk orang-orang yang takut ya kepada Allah dan takut ancamannya. Ya artinya tidak semua orang mendapatkan kabar surga ya. Ibu-ibu rahimakumullah, semoga masih tetap semangat ya di dalam kajian ini. Memang di siang hari ini mungkin bisa membuat ngantuk, tapi semoga ibu-ibu berupaya untuk menghilangkan kantuknya demi mendapatkan ilmu pada siang hari ini. Berikutnya adalah hadis dari Sa'uban radhiyallahu an. Dari Nabi SAW bersabda, aku akan memberitahukan kepada kaum dari umatku, ini kata Rasulullah ya, di hari kiamat nanti, bahwasanya mereka datang dengan membawa kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih. Nah, ini gunung Tihamah ini sering diungkap juga ya di beberapa hadis. Ini adanya di Mekah Madinah sana ya, di Mekah sana. Seperti gunung Tihamah yang putih, tapi Allah menjadikannya bagaikan debu yang bertebarkan. Artinya begini, dia datang pada hari kiamat, amalnya banyak. Nah, tapi ternyata Allah menjadikan itu sebagai debu. Nah, debu gitu ya. Debu itu apa sih? Ya debu itu sepele ya, ringan. Nah, kemudian Sa'uban berkata, wahai Rasulullah, sebutkan sifat mereka dan jelaskan keadaan mereka agar kami tidak termasuk bagian dari mereka. Artinya Sa'uban ini ingin tahu ciri-ciri orang yang amalnya banyak pada hari kiamat itu datang dengan amal yang banyak, tapi Allah menganggapnya sebagai debu. Nah, kemudian Rasulullah bersabda, ingatlah mereka adalah bagian dari saudara kalian, artinya orang Islam ya, dan dari ras kalian ya, Adam, kita semua umat manusia ya. Mereka suka bangun malam sebagaimana kalian, artinya rajin nih tahajudnya, suka bangun di malam hari. Tapi mereka adalah kaum yang jika tidak dilihat oleh siapapun, ketika menghadapi perkara yang diharapkan Allah, maka mereka melanggarnya. Astagfirullahaladzim ya. Jadi artinya begini, dia suka bangun malam, dia suka tahajud, dia rajin ibadah, tapi ketika nggak ada orang lain, artinya dia dalam keadaan sendirian ya, jika dia tidak dilihat oleh siapapun, maka dalam urusan yang haram dia lakukan, artinya melanggar syariat Allah. Nah, ini kenapa judul tadi itu kan, judul kajian kita itu takut kepada Allah itu baik dalam keadaan ramai maupun tersembunyi. Karena ternyata orang yang dalam keadaan sepi banyak yang melanggar aturan Allah. Ternyata dikategorikannya bahwa mereka seperti membawa kebaikan gunung Tihamah. Ya, gunung itu kan besar, tapi ternyata debu di sisi Allah. Astagfirullahaladzim ya. Ya Allah, berikan rasa takut kepada kami, rasa muraqabah kepada kami semua ya. Kemudian yang berikutnya ini adalah hadis dari Usamah bin Syarik. Rasulullah bersabda, ma karihallahu minka syai'an, apa-apa yang tidak disukai Allah darimu. Artinya kalau Allah tidak suka nih, apa yang tidak suka dari kita ya, Allah apa sih yang tidak suka dari kita? Nah, kita misalnya suka bohong dikit-dikit, suka melalaikan waktu, fala taf'alhu idza khalauta,
maka janganlah engkau kerjakan meskipun sedang sendirian. Apa yang tidak disukai oleh Allah darimu, maka jangan engkau kerjakan meskipun sedang sendirian, karena Allah Maha mengawasi, Maha melihat. Ya, ini hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang berikutnya, ibu-ibu rahimakumullah, ini adalah hadis dari Abdullah bin Amru. Ia berkata, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia manakah yang paling utama? Ini coba kita dengarkan nih. Manusia manakah yang paling utama? Rasulullah bersabda, orang yang bening hatinya dan jujur lisannya. Jadi hatinya bening, lisannya jujur. Para sahabat berkata, wahai Rasulullah, kami sudah mengetahui maksud jujur lisannya, namun apa yang disebut dengan bening hatinya? Nah, itu ya kata Rasulullah. Qalu saduku lisani, gitu ya. Tahu kalau jujur lisan. Arifuhu, kami mengetahuinya. Fama mahmumu qalbi, katanya. Lalu apa yang dimaksud dengan bening hatinya? Rasulullah bersabda, jadi bening hati itu adalah hati yang senantiasa takut kepada Allah dan bersih. Di dalamnya tidak ada dosa dan sifat jahat, dengki dan iri. Masya Allah ya. Ini hadis Al-Baihaqi. Jadi kalau yang bening hati itu adalah bening, namanya bening. Bening itu dia takut kepada Allah, ya, takut berbuat maksiat, bersih, tidak ada sifat jahat, dengki dan iri. Masya Allah, mudah-mudahan kita memiliki hati seperti ini ya ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu rahimakumullah, yang berikutnya ini yang terakhir ya. Hadis terakhir dalam kajian ini adalah hadis perenungan buat kita semua ya. Dari Abdullah bin Mas'ud yang menceritakan hadis. Ia berkata, ini bahwasanya Nabi SAW bersabda, innal mu'mina yaro dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ayyaqa'a alaihi. Sesungguhnya orang-orang yang beriman akan melihat dosa-dosanya itu seolah-olah dia berdiri di bawah gunung. Ia takut dosa itu jatuh menimpanya. Jadi kalau orang beriman itu ketika melihat dosa-dosa itu seolah-olah ya dia berdiri di bawah gunung. Coba yang namanya di bawah gunung itu seperti apa? Nah, ia takut dosa itu jatuh menimpanya, sekecil apapun dosa yang dilakukannya. Nah, kata Rasulullah, sedangkan orang jahat akan melihat dosa-dosanya itu seperti lalat yang menghampiri hidungnya. Apa ini artinya? Kalau ada lalat menghampiri hidung itu apa istilah itu? Nganggapnya sepele. Jadi dosa yang dilakukan itu sepele. Berbohong sebentar ini, berbohong sedikit ini. Yang ini mas sepele. Cuman kelihatan kaki kok, cuman kelihatan rambut kok, cuman kelihatan. Nah ini kan adalah menganggap sepele. Ini orang-orang jahat akan melihat dosanya itu seperti lalat yang menghampiri hidungnya, dianggapnya sepele, gampang tinggal ditepis saja. Padahal tadi orang beriman, sedangkan orang beriman itu melihat dosa-dosa itu seperti apa? Seperti melihat gunung yang takut jatuh menimpa dirinya. Makanya karena takut, dia bakal mendorong dia untuk bertobat, untuk hati-hati, untuk senantiasa hati-hati dengan segala aktivitasnya, dengan lisannya. Tapi orang jahat begitu, menganggap dosa itu seperti halnya lalat yang menghampiri hidungnya. Kemudian ia berkata mengenai dosanya, seperti inikah? Jadi menganggap itu disepelekan. Gitu. Namanya juga menghampiri hidungnya dianggap sepele. Ini hadis riwayat Bukhari. Ibu-ibu rahimakumullah, jangan sampai kita, ini renungan sebetulnya ini tamparan buat yang sedang berbicara ya, menganggap dosa itu enteng, sekecil apapun.
Ibu-ibu, itu yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Sebetulnya ini adalah nasihat untuk yang sedang berbicara, untuk yang sedang memberikan tausiah. Betapa banyak sekali hal-hal yang harus dikoreksi, yang harus dimuhasabahi, diperbaiki, ditobati dari diri kita ya. Apabila nasihat ini, hadis-hadis yang dibacakan tadi juga memberikan manfaat kepada ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan hati yang lapang, hati yang senantiasa basah, hati yang senantiasa mudah tergerak, mudah tersentuh dengan hidayah cahaya dari Allah. Kemudian kita memperbaiki diri kita. Semoga masih ada waktu, kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri kita dan dijauhkan dari sifat-sifat sombong. Sebaliknya, semoga Allah senantiasa melimpahkan kepada